Tadi buat balik mesin aja. Sakit perut lah aku. Emangnya tadi Azra habis makan apa? Nggak tahu, aku lupa aku. Diare nggak sih? Masih nggak tahu ya. Coba Azra ke apotek cari obat diare gitu. Udah deh, makasih ya. Apa sih gangguan pencernaan? Gangguan pencernaan adalah berbagai jenis masalah yang terjadi pada sistem pencernaan tubuh, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Gangguan pencernaan yang terjadi bisa sangat menyulitkan dan sebaiknya tidak diabaikan. Gangguan pencernaan merupakan suatu penyakit yang terjadi akibat terganggunya sistem pencernaan manusia. Penyebab utama dari penyakit gangguan pencernaan ini biasanya terjadi karena pola makan yang tidak teratur dan kurang sehat serta stres, infeksi bakteri, cacing, dan bisa juga karena adanya gangguan pada lambung. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala pada penderita gangguan pencernaan yaitu sering mual, sering sembelit, sering bersendawa, sulit untuk tidur, susah untuk buang air besar, berat badan menurun, nafsu makan berkurang, itu perutnya terasa sakit dan perih, dan sulit untuk tidur. Penyebab. Jadi penyebab gangguan pencernaan, ada beberapa penyebab gangguan pencernaan, yaitu pertama tuh pola makan, jenis makanan, stres, dan obat-obatan. Yang pertama bisa jadi makanan tidak teratur atau makanan terlambat. Yang kedua, makan dengan makanan yang bersifat asam. Yang ketiga, minum minuman yang bersifat asam sebelum makan, misalnya seperti soft drink, kopi, dan jus asam. Yang selanjutnya, makan makanan yang tidak sehat. Selanjutnya, stres karena selalu sibuk dengan pekerjaan sehingga memacu asam lambung. Makan tergesa-gesa sehingga makan tidak dikunyah dan dengan baik, dan air liur punya HP yang bersifat biasanya tidak cukup banyak untuk ikut serta dalam makanan. Yang terakhir, sering minum obat antibiotik. Obat antibiotik umumnya dapat merangsang asam lambung. Biasanya dokter akan menanyakan apakah penderita mempunyai MAH. Bila ada, obat MAH juga diresepkan bersama dengan antibiotik. Tren dan isu. Tren dan isu gangguan pencernaan, Kementerian Kesehatan mengungkapkan tren kasus diare cenderung menurun meskipun di musim kemarau. Masih berlangsung berkat beberapa upaya penanggulangan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Berdasarkan data Kemenkes, kasus diare pada Mei 2023 berjumlah 212.576 kasus. Angka tersebut menurun menjadi 182.260 kasus pada Juni 2023 dan kembali turun menjadi 177.780 kasus pada bulan Juli 2023, sedangkan kenaikan kasus terjadi pada Agustus yaitu menjadi 189.215 kasus. Implementasi. Nah, untuk mendiagnosa penyakit diare bisa menggunakan implementasi certainty faktor berdasarkan jurnal di atas. Intervensi yang dilakukan adalah pengembangan dan implementasi sistem pakar berbasis metode certainty faktor untuk mendiagnosa penyakit diare. Sistem ini bertujuan untuk membantu tenaga medis dalam mendiagnosis diare dengan lebih cepat dan akurat berdasarkan gejala yang dilaporkan pasien. Hasil dari penerapan sistem pakar ini adalah meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam mendiagnosa penyakit diare di Puskesmas Marisa. Hal ini diukur melalui pengujian white box dan black box yang menunjukkan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan efektif dalam menerima input gejala dari pengguna dan memberikan diagnosis yang tepat.